Oke, kembali lagi di Garasi 054 bersama gue Cakra Krisna. Hari ini kita mau ngobrolin ini ya, owning experience dari motor ini, Honda Spacey. Kalau di video sebelumnya kalian udah nonton ya, buat pembelian motor ini, terus ngebengkel motor ini, ngerapihin motor ini, seperti gimana. Nah, kalau ini di video ini gue lebih ngobrolin setelah berapa lama ya gue udah pakai, 3 bulan atau 4 bulan pakai motor ini, gimana sih experience-nya. Terutama kemarin kan kita bisa dibilang kita membangun ya, atau restorasi dari motor ini. Jadi motor ini setelah di restorasi, menurut gue motor ini tuh masih layak buat kita pakai di tahun 2023. Walaupun secara usia ya, motor ini udah lebih dari 10 tahun. Kenapa gue bilang masih layak? Satu, secara teknologi motor ini udah injeksi. Walau ini ya, dia kalau tidak salah ini adalah motor matic injeksi pertamanya Honda di Indonesia. Jadi secara teknologi motor ini udah injeksi, jadi update untuk zaman sekarang. Kalau kita ngomongin ramah lingkungan segala macam, pasti motor ini lebih ramah lingkungan dibandingin Honda Spacey yang versi karbu. Nah, selain secara teknologi masih update, secara fungsi juga motor ini masih layak. Kenapa gue bilang secara fungsi masih layak? Karena ya bisa kalian lihat ya, zaman sekarang itu tren motor itu adalah buat kita pakai ini adalah motor matic. Nah, matic yang ini yang kita cari adalah pasti adalah yang memiliki value atau fungsi lebih. Jadi kenapa gue memilih Honda Spacey ini? Satu, secara dimensi motor ini gak terlalu besar seperti ini ya, seperti NMAX, Lexi, karena sebelumnya gue pakai Lexi ya, NMAX, Lexi, PCX. Tapi motor ini memiliki kemampuan yang mereka punya juga, seperti bagasi gitu. Bagasi motor ini kapasitasnya bisa memuat helm full face. Jadi kalau kita pergi ke mall atau apa, itu praktis banget, kita nggak usah nitipin helm atau nenteng-nenteng helm. Praktis banget. Lalu kebetulan gue pakai helm Zeus 611 nih ya. Zeus 611 itu kan helm modular, bisa jadi full face, bisa jadi open face. Nah, jadi kalau lagi masukin ke bagasinya, gue ubah jadi modular, moncong depannya gue masukin bagasi, lalu jaket, sarung tangan, sama jas hujan pun bisa muat dalam bagasi. Jadi itu salah satu kepraktisan banget dari motor ini yang gue paling suka. Yang kedua adalah posisi berkendara atau riding position. Tinggi gue 170, lihat posisi berkendara gue. Kalau nikung penuh, itu maksudnya putar balik gitu ya, itu tidak mentok ke paha
paha tidak mentok kaki gitu loh kalau kita, dan duduknya juga masih nyaman. Kenapa Spacey bisa seperti itu? Karena Spacey ini adalah produk globalnya Honda. Jadi Spacey ini diproduksi juga di Eropa sana ya, namanya macam apa ya, ada Honda Gio atau apa gitu deh. Nanti gue share beberapa Spacey yang ada di luar negeri, foto-fotonya. Jadi secara duduk itu lebar joknya tuh nyaman banget buat pantat kita, buat bokong kita, itu nyaman banget. Terus ditambah gue kan suka ngantar anak kalau pagi. Anak itu masih suka duduk di depan sini, duduk ya. Nah itu dengan ada anak, si decknya itu tuh masih cukup lebar gitu. Bahkan kadang gue naruh barang di sini digantung, gantungan barang. Nah itu deck depan masih nyaman. Lalu kalau untuk boncengan ya, walaupun gue belum pernah dibonceng naik motor ini, untuk boncengan naik Spacey itu posisi kakinya juga dibilang nyaman banget enggak, tapi menurut gue lebih baik dibandingkan saat lo boncengan naik Yamaha Lexi. Karena motor gue sebelumnya Lexi dan gue udah pernah dibonceng, itu posisi kakinya gue nggak tahu kok kurang ergonomis gitu, kurang nyaman. Lebih ergonomis motor ini itu. Lalu kita ngobrolin mesin ya. Honda Spacey ini menggunakan mesin yang sama seperti Honda Beat injeksi generasi pertama yang masih starter kasar. Nah, jadi untuk mencari spare part ataupun aftermarket kalau kita pengen bore up segala macam, itu banyak banget, banyak parts-parts modifikasinya. Ya nggak sebanyak Yamaha sih, tapi cukup banyak di marketplace. Kita nyari bore up Honda Spacey atau apa, itu keluarnya banyak. Modifikasi CVT-nya juga, CVT-nya adalah CVT yang sama seperti Beat injeksi generasi 1. Itu partsnya banyak, jadi nggak perlu takut. Kita karena udah 10 tahun, partsnya sedikit. Mungkin yang partsnya udah mulai agak susah atau apa, itu parts bodinya, tapi dibilang susah juga enggak, karena di marketplace ada semua kok gue nyari. Bahkan sekarang kalau ini kita nyari yang barang secondnya gitu ya, kayak kemarin gue sempat beli barang second, si bagasinya Honda Spacey itu tuh second-nya masih ada. Kenapa sih gue ganti bagasinya kemarin? Karena di bagasi itu kan ada yang cantelan helm tuh ya, yang dibuat gantungin helm. Nah cantelannya tuh patah kemarin. Nah gue gatel aja matanya, jadi akhirnya gue ganti itu bagasi. Kebetulan beli bagasinya juga harganya cuma 80.000 karena barang bekas. Dan menurut gue sudah enak lah sekarang kalau terpaksa gue mau menggantung helm di dalam sana. Tuh, ergonomi udah. Suspensi motor ini ya selayaknya motor Matic ya, tapi overall gue tidak ada kendala sih. Toh juga saat pertama kali gue punya motor ini, suspensi juga langsung gue rapihin kan, walaupun gue belum puas gitu. Jadi untuk suspensi nyaman-nyaman aja, untuk mesin juga nyaman-nyaman aja. Bahkan gue pernah mencoba agak kencang untuk lari hampir 100 km per jam, motor ini masih bisa. Cuma memang di CVT-nya, CVT belakang tuh udah mulai ada bunyi apa ya, kayak nguing-nguing gitu. Itu katanya udah mesti ganti gear matic-nya tuh. Nanti kalau ada dana kita ganti gear matic belakang ya, karena harganya lumayan juga. Hampir kalau kita beli baru sama bongkar pasang mungkin habis hampir 1 juta tuh. Lalu itu kan tadi mostly adalah pengalaman positif ya. Sekarang yang negatif. Jadi yang negatif dari motor ini
Salah satunya ya tadi gue bilang, body parts agak mahal dan sedikit sulit. Gue nggak bilang ini ya sulit, tapi sedikit sulit untuk mencari body parts motor ini, walaupun di online itu ada barang-barangnya, tapi memang harganya lumayan mahal karena sudah langka dan itu new old stock gitu deh, jadi memang permainan harga. Tapi kalau kalian nyari kayak batok lampu depan belakang, ini kan gue udah ganti ini, gue nggak pakai original punya, walaupun ini udah mangap karena bukan original. Itu murah kok, nggak nyampe 100.000 nih batok lampu depan belakang. Terus apalagi negatifnya, oh ya, kelistrikan. Jadi kalau kalian bisa lihat di video ini, lampu motor pada zaman itu kan rata-rata masih pakai lampu ini ya, halogen atau bohlam biasa, bohlam konvensional, belum LED. Nah, dia kan mengkonsumsi wattnya gede kalau kita bandingkan sama LED ya. Nah, saat kita ganti lampu LED itu seringkali kayak udah error atau nggak tahu ini problem di motor gua aja apa enggak. Jadi berapa kali gua ganti lampu senja model LED, itu lampu senjanya putus tuh. Jadi makanya gua sekarang pakai bohlam biasa lagi. Ada yang bilang juga karena itu dari kiproknya udah nggak bagus. Jadi nanti kalau ada dana kita mau ganti kiprok, namun gue mau ganti kiprok bukan kiprok original ya, tapi mau pakai kiproknya MX. Kenapa gue pengen pakai kiprok MX? Karena karena lampu motor ini masih ngikutin RPM motor. Jadi yang kalau kita lagi diam stasioner kayak lampunya begitu apa sih, kurang inilah, kayak tidak stabil, tidak konstan gitu ya. Nah, nanti kalau kita ubah pengapiannya menjadi mengikuti hati, akan konstan tuh nyala lampunya, dan itu mungkin ngaruh juga ke lampu sekejapnya. Jadi itu kekurangan yang ketiga kali. Selain lampu juga pengapian masih mengikuti, lampu-lampu masih mengikuti putaran mesin. Nanti akan kita bikin langsung ke aki. Konsekuensinya kalau ngikutin langsung ke aki adalah konsumsi akinya bisa jadi lebih boros. Nah, kali ini gimana? Kita ganti saklar. Jadi ada saklar yang on off lampu. Coba gue kurang suka sama saklar yang ini. Ini kan aksesoris ya. Nah, dia sih bisa on off di sini, tapi kalau kita pencet ke lampu jauh gitu, kadang-kadang suka kepencet juga ke off. Jadi agak-agak ini, gue mau mengakalinya dengan memasang saklar lampu Honda Revo yang bebek ya, yang ada di sini. Jadi balik lagi bener ke motor konvensional yang lampunya nyalain sendiri, bukan automatic headlight on. Kan ngikutin dari sini. Lalu oh ya, si Spacey dalam keadaan standar ya, itu untuk diameter ban sama kaki-kakinya, ban depan itu 80/90, belakangnya 99/90. Nah, dalam keadaan ban standar, si Spacey ini seringkali kalau kita sedikit agak kenceng ya di posisi tidur, dia tuh mentok tuh, gajruk. Mentok sama inilah, deck bawahnya tuh mentok. Apalagi kalau kita boncengan pasti lebih, resiko mentoknya lebih tinggi. Jadi benar-benar kita mesti pelan-pelan. Solusinya adalah banyak yang memperbesar diameter ban. Jadi depannya jadi 90/80, belakang 100/80. Ini otomatis akan naik ya sekitar, ya nggak tahu ya, tapi jelas di bawah 1 cm lah. Memang secara ini resiko mentoknya berkurang, cuma logikanya adalah semakin besar diameter ban,
apalagi ban belakang tadi dilebarin ya, tentu semakin besar juga daya geseknya ke aspal, otomatis bensin menjadi lebih boros dan juga tenaga jadi kurang responsif. Nah, gua mengakalinya adalah untuk ban depan gue naik satu size 90/80. Nah, untuk ban belakang gue tidak naikin nih, tetap 90/90. Dengan begitu agak nolong dikit juga, tapi solusinya si shock belakangnya Spacey gue ganti dengan shocknya Vario 125. Shock belakang Vario 125 itu lebih panjang 2 cm, jadi mendapatkan posisi buritan belakang yang 2 cm lebih nungging, jadi dia tidak akan mentok ya kalau ketemu posisi tidur. Namun secara handling memang pasti ada pengaruh karena jadi akan ngebungkuk ke depan gini ya. Tapi overall selama gue pemakaian ini tidak begitu kerasa pengaruhnya, dan gue aman dan nyaman aja kalau pakai kencang juga. Seperti itu. Kekurangan lainnya, oke, mungkin karena sebelumnya gue naik dari Yamaha Lexi ya, pasti untuk naik ke motor 110 cc konvensional non radiator, dan ini kan masih SOHC 2 klep ya, beda dengan Lexi yang udah 4 klep, pasti tenaganya nggak sebesar Lexi. Tapi menurut gue motor ini tenaga sih cukup ya, cukup oke. Paling kita perlu hanya mainkan di CVT nya biar lebih responsif dikit, dan juga untuk technical mesinnya gue perlu paling nggak naikin kompresi mesin. Kenapa naikin kompresi mesin? Karena ya satu, mesin ini udah 10 tahun lebih, pasti gue yakin banget sudah mulai ada sedikit-sedikit kebocoran kompresi atau bloknya udah mulai baret segala macam, yang menyebabkan kompresi inilah bocor. Walaupun di Kickstarter masih enak, tapi peremajaan ulang aja. Itu kalau gue baca-baca bisa dengan cara kita bore up jadi 125 atau 130 cc, atau bisa juga kalau misalkan boring silindernya masih bagus, kita pakai piston Vario 110, jadi kompresinya naik tapi cc nya tetap 110 cc, jadi powernya masih nyaman juga, powernya lebih nyaman dan masih nyaman, seperti itu. Terus oh ya, di servis kemarin gue kan mengganti ini ya, oli mesinnya dengan 1040. Next service gue mau mencoba mengganti dengan oli yang lebih encer. Gue mau pakai antara 530 dari oli mobil atau 1030. Kan banyak tuh oli-oli 1030 sekarang. Nah, jadi gini prinsipnya, kenapa kemarin gue kasih 1040, karena gue punya stoknya banyak di rumah. Satu itu. Yang kedua, gue kan kemarin mengganti olinya pakai oli motul ya, pakai GP Matic atau GP Power. Nah, di oli motul itu sendiri dia tuh ada kandungan aditif untuk membersihkan mesin. Nah, jadi selama dari servis terakhir kemarin, gue pengen si olinya itu ngebersihin dulu nih kerak-kerak mesin di mesin yang sekarang. Nah, nanti begitu kita pakai, itu olinya kan pasti akan pekat banget. Gue yakin di penggantian oli berikutnya, motor pasti akan lebih enteng nih tenaganya, karena lebih ringan kan. Selain SAE-nya lebih encer, juga olinya fresh, masih baru, pasti akan menjadi lebih ringan. Seperti itu. Terus, oh ya, salah satu kekurangannya adalah
ini sebetulnya bukan kekurangan yang ini ya, tapi kekurangan versi gue. Kenapa gue bilang versi gue? Karena mungkin buat orang lain rem depannya Matic Honda itu udah cukup nyaman, tapi ada beberapa orang yang tidak nyaman dan mengganti. Nah, gue mau mengganti rem depan itu. Untuk master dan kaliper gue akan biarkan tetap standar, tapi untuk kalipernya gue akan berikan repair kit ya. Jadi seal-sealnya segala macam nanti akan diganti biar lebih fresh. Pistonnya juga nggak usah ada yang jual, di repair kit. Nah, setelah ganti repair kit, gue mau mengganti selang remnya biar lebih gigit. Karena menurut gue sekarang pas kita neken rem itu kayak masih ada delay gitu motor untuk menggigit si remnya. Nah, gue mau ganti selang rem dan juga gue akan mengganti piringannya menjadi lebih besar. Untuk ukuran gue belum tahu mau pakai 230 atau mau pakai 260. Yang jelas gue akan mengganti piringannya. Kenapa gue tidak mau mengganti master dan kaliper ke aftermarket gitu ya? Karena ya memang secara fungsi pasti itu lebih maknyus lah kalau buat ngerem gitu ya. Tapi gue pengen motor ini kan motor kerja gitu ya, motor capek, nggak usah terlalu eksotis lah parts-parts yang nempel nih seperti itu. Dan menurut gue secara kita ganti piringan dan ganti selang aja pasti sudah membantu dari fungsi rem itu. Kira-kira apa lagi ya? Mungkin itu aja yang perlu gue jelasin dari owning experience Honda Spacie. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Kalau mau tanyain jangan lupa tulis di komen apa yang mau kalian tanyain. Gue akan menjawab. Kalau ini gue akan menjawab kalau pas gue lagi baca-baca, pas scrolling. Ataupun kalau pengen kalian ngobrol atau konsultasi, bisa add Instagram gue @garasi054 atau TikTok @garasi.054. Nah, di sana nanti jangan lupa di like, di follow juga ya channel-channel tadi ya. Nah, di sana nanti gue bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sekian aja video owning experience dari Honda Spacie ini. Mudah-mudahan teman-teman cukup puas mendengar penjelasan gue tentang motor ini yang udah gue pakai 3 bulan. Sekian saja video ini, gue Cakra Krishna pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Ciao.